Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Setiawan dengan NIM 1920 80 30 18 dengan MK dasar-dasar manajemen tentang dasar-dasar bisnis. Baiklah, saya mulai. Dalam beberapa dekade terakhir, revolusi masyarakat terhadap bisnis telah mengalami transformasi signifikan. Dahulu bisnis seringkali dipandang rendah, terutama oleh generasi orang tua yang menganggap sebagai profesi kurang terhormat dibandingkan profesi seperti dokter atau guru, namun globalisasi dan kemajuan teknologi telah mengubah pandangan ini. Seperti globalisasi dan kemajuan teknologi mengubah pandangan ini, membuat bisnis menjadi salah satu profesi yang elit dan dihormati. Banyak individu dari berbagai latar belakang profesional termasuk hukum, teknologi, dan kedokteran meraba dunia bisnis karena melihat tidak hanya sebagai sumber keuntungan finansial, tetapi juga sebagai wadah untuk menyalurkan kreativitas dan inovasi bisnis. Ini menawarkan dinamika dan tantangan yang memuaskan serta kesempatan belajar yang luas. Melihat fenomena ini, penulisan tertarik untuk menyusun makalah berjudul Dasar-Dasar Bisnis guna memberikan pemahaman dasar mengenai dunia bisnis kepada mahasiswa agar mereka lebih siap untuk terjun ke dunia bisnis, baik sebagai wirausahaan maupun profesional yang handal. Diharapkan membantu mahasiswa memahami berbagai konsep dasar dan dalam bisnis memperluas sehingga mereka dapat memanfaatkan peluang yang ada menghadapi tantangan percaya diri dan kompeten. Rumusan rumusan masalah makalah ini sebagai berikut. Apa pengertian dasar bisnis, bagaimana sejarah perkembangan bisnis, apa tujuan dari bisnis, apa fungsi dari bisnis, apa saja tentang yang dihadapi dalam berbisnis, apa saja risiko yang dihadapi dalam berbisnis, bagaimana bentuk dasar kepemilikan bisnis, tujuan penelitian. Tujuan penulisan. Tujuan penulisan makalah ini sebagai berikut. Memahami pengertian bisnis, menelusuri sejarah perkembangan bisnis, menjelaskan tujuan bisnis, mengidentifikasikan fungsi bisnis, mengekspor tantangan dalam bisnis, mengidentifikasi risiko dalam bisnis, menjelaskan bentuk dasar kepemilikan bisnis. Manfaat penulisan. Makalah ini bertujuan untuk memberikan manfaat penting termasuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang konsep dasar bisnis, menawarkan perspektif histori mengenai evaluasi bisnis, membantu dalam penetapan tujuan bisnis, menjelaskan fungsi bisnis dalam perekonomian, serta mengenali tujuan tentang dan risiko dalam menjalankan bisnis. Selain itu, makalah ini bertujuan untuk memperluas wawasan pembicaraan berbagai bentuk pemilikan bisnis dan mendorong wirausaha sehingga mahasiswa lebih siap berkompeten dalam mengolah dan mengembangkan mengembangkan usaha usaha di masa depan. Pengertian bisnis. Pengertian bisnis telah banyak dijelaskan oleh berbagai ahli. Berdasarkan asal katanya bisnis berasal dari bahasa Inggris yang berarti perusahaan, urusan, dan usaha. Berikut ini adalah beberapa definisi bisnis menurut kepala ahli. Menurut Indro gitu. Bisnis ini adalah salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia, organisasi, atau masyarakat luas. Menurut Basu Wisata, bisnis adalah salah satu usaha yang meliputi semua aspek kegiatan untuk memproduksi barang-barang melalui saluran produktif mulai dari bahan mentah hingga menghasilkan barang jadi. Menurut Ukhes dan Kapor, bisnis adalah usaha terorganisasi dari individu untuk memproduksi menjual barang serta jasa guna memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam industri. Menurut Brown dan Potrello 1976, bisnis adalah sebuah lembaga yang menghasilkan barang dan jasa dibutuhkan oleh masyarakat. Sejarah perkembangan bisnis. Pada masa lalu, kegiatan bisnis dilakukan dalam lingkup keluarga bersifat kecil serta tertutup, dengan fokus pemenuhan pemenuhan kebutuhan dasar tanpa pemikiran usaha komersial besar, namun revolusi industri membawa perubahan signifikan.
seperti penemuan mesin uap yang mengubah metode pertanian dan meningkatkan produktivitas. Perkembangan ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang pesat, mendorong munculnya pabrik, pedagang besar, dan perusahaan jasa. Dalam era globalisasi saat ini, persaingan bisnis semakin ketat, baik secara nasional maupun internasional. Oleh karena itu, penting untuk membina generasi muda agar peka terhadap informasi bisnis terampil dan cerdas, serta memahami berbagai bisnis untuk memanfaatkan peluang dan meraih kesuksesan. Kesuksesan. Tujuan bisnis. Bagi para wira swasta atau pengusaha, tujuan dari bisnis adalah mengolah bahan baku menjadi produk yang dibutuhkan oleh konsumen, baik berupa barang maupun jasa. Namun bagi sebuah pengusaha, tujuan utama dalam berbisnis dalam meraih keuntungan maksimal, yang merupakan imbalan atas penyediaan produk kepada konsumen. Fungsi bisnis. Menyediakan barang dan jasa dibutuhkan masyarakat. Pertama-tama diperlukan bahan mentah, kemudian diolah di pabrik menjadi produk akhir. Dengan demikian fungsi dasar bisnis dapat dijelaskan sebagai berikut. Mengeksekusi bahan mentah untuk membuat roti, kita memerlukan tepung terigu untuk membuat meja. Kita memerlukan kayu untuk membuat tempe, kita memerlukan kedelai. Mengolah bahan mentah menjadi produk. Setelah bahan itu mentah diperoleh, bahan tersebut akan diproses menjadi produk akhir. Misalnya tepung, terigu, diubah menjadi roti dengan berbagai rasa. Mendistribusikan produk kepada konsumen. Produk ini yang telah dihasilkan kemudian didistribusikan kepada konsumen. Tantangan yang dihadapi dalam bisnis. Dalam berbisnis terhadap banyak tantangan yang sering diantaranya adalah bisnis harus meningkatkan produktivitas untuk menghadapi pasar yang berkembang. Usaha peningkatan produktivitas ini bisa dilakukan melalui memperbarui mesin-mesin dan teknologi modern dan canggih agar produksi tidak ketinggalan zaman, mengembangkan manajemen personal sehingga karyawan berfungsi untuk meningkatkan produk dan memiliki moral yang lebih baik, melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan, tantangan kualitas. Meningkatkan kualitas berarti membuat sesuatu yang menjadi lebih baik dalam industri, dan peningkatan kualitas ini tidak hanya untuk berlaku untuk produk tetapi juga mencakup seluruh bagian tingkat perusahaan. Tantangan pasar global. Saingan global semakin meningkat. Oleh karena itu, kualitas produk ditingkatkan bersaing di pasar global. Risiko yang dihadapi dalam bisnis. Mulai bisnis memerlukan keberanian, tekad, serta manajemen dan strategi bisnis yang baik. Namun meskipun semua persiapan tersebut telah dilakukan, tidak ada jaminan untuk bisnis terhindar dari risiko. Berapa risiko yang dihadapi dalam bisnis antara lain perubahan permintaan, produsen memproduksi barang yang secara massal yang untuk dijual di pasar. Jika terjadi perubahan permintaan konsumen akibat perubahan mode dan selera, barang tersebut bisa menjadi tidak laku. Perubahan kondisi ekonomi yang tidak menentu dapat mempengaruhi usaha, fakultasi kegiatan ekonomi yang naik turun juga berdampak pada stabilitas bisnis. Saingan. Kegiatan bisnis suatu perusahaan selalu diawasi oleh pesaing. Apa yang diproduksi oleh suatu bisnis segera ikut oleh persaing. Oleh karena bisnis ini waspada terhadap perkembangan di pasar. Mengabaikan persaingan bisa berakibat fatal, mengancam kelangsungan bisnis. Risiko lain, perkembangan teknologi dapat menyebabkan alat produksi yang digunakan menjadi usaha akibat produksi yang mungkin tidak lagi diminati oleh konsumen. Bentuk-bentuk pemilikan bisnis. Terdapat berbagai bentuk pemilikan bisnis yang didasarkan faktor seperti kepemimpinan, struktur, modal, tanggung jawab, utang, dan kontinuitas perusahaan. Bentuk-bentuk pemilikan bisnis meliputi: satu, perusahaan perorangan dimiliki oleh satu orang dengan tanggung jawab tak terbatas dan aset dan kerugian bisnis. Dua, firma kepemilikan di mana berapa pihak bergabung untuk membagi hasil usaha, didirikan dengan kata notaris, diumumkan secara resmi. Tiga, CV, kementerian yang terdiri dari sekutu pengurusan dengan tanggung jawab penuh dan sekutu komandan dengan tanggung jawab terbatas sesuai modal. Persorang, persorangan dimiliki oleh beberapa orang yang diawasi dewan direktur dan tanggung jawab terbatas oleh kepemilikan. Lima, komparasi, kooperasi, organisasi yang beroperasi berdasarkan prinsip kooperasi yang menjatakan mana anggota memiliki identitas ganda sebagai pemilik dan pengguna dan jasa kooperasi.
Simpulan dasaran. Makalah ini makalah ini memberikan berbagai aspek dunia bisnis yang termasuk pengertian sejarah, tujuan, fungsi, tentang risiko dan bentuk pemilikan bisnis yang dahulu dipandang rendah kini menjadi profesional, profesi yang dihargai dan menarik minat banyak orang. Termasuk para profesional dari berbagai bidang. Perkembangan teknologi organisasi membuka peluang baru dalam bisnis, menjadikan semakin relawan memahami dasar tentang bisnis sebagai bagian ingin terjun ke dunia baik sebagai wirausaha maupun profesional. Makalah ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan mendorong generasi dan memulai bisnis dengan tekun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.